Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan tugas bahasa Arab dengan tema Universitas Pendidikan Indonesia. Kami kelompok 6 terdiri dari Teddy Fatur Rahman, Resti Rizkia, dan Hamang Mansur. Nah, untuk selanjutnya kami akan membacakan dari daftar isi. Daftar isi dari slide ini yaitu berupa pendahuluan, profil Universitas Pendidikan Indonesia dalam bahasa Arab, isi dan analisis materi pelajaran, percakapan, kata sambung, latihan, dan kosakata baru, hubungan bahasa Arab dengan filsafat, angka menurut Immanuel Kant, 5 kesimpulan, 6 daftar pustaka. Pendahuluan. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan agama. Di Universitas Pendidikan Indonesia, mata kuliah bahasa Arab diberikan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam membaca, memahami, dan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab secara aktif. Materi yang digunakan dalam pembelajaran meliputi percakapan sehari-hari di lingkungan universitas, pengenalan kata sambung, serta latihan pemahaman teks. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek linguistik, tetapi juga pada aspek makna dan pemahaman filosofi yang dapat dikaitkan dengan teori pemikiran para ahli. Salah satunya Immanuel Kant melalui teori angka dan pengetahuan murni, a priori knowledge. Profil Universitas Pendidikan Indonesia dalam bahasa Arab. Dalam teks pelajaran yang terlampir, judul pelajaran adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Materi ini memperkenalkan percakapan antara dua mahasiswa, Husni dan Zaman, yang berbicara tentang kegiatan belajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Dialog ini bertujuan untuk mengajarkan struktur percakapan, penggunaan data, sapaan, dan memperkenalkan kosakata akademik. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan Pak Hamang. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan saya, Hamang Mansur dari kelompok 6, tugas bahasa Arab. Yang ketiga, isi dan analisis materi pelajaran. Analisis percakapan dalam dialog tersebut, dua tokoh utama Husni dan Zaman saling menyapa dan membicarakan kegiatan belajar di kampus. Beberapa poin penting: menunjukkan ungkapan sapaan, selamat siang, menunjukkan profesi atau status, apakah kamu mahasiswa baru, memperkenalkan mata kuliah yang disukai, bahasa Arab dasar adalah yang aku sukai. Selain melatih kemampuan berbicara, percakapan ini menanamkan nilai-nilai sopan santun, persahabatan, dan kecintaan terhadap ilmu. Percakapan. Khomid, naharuka saidun ya jami. Semoga harimu menyenangkan, wahai Jam-Jam. Jam-Jam, saidun naharuka ya Khomidi. Di harimu juga menyenangkan, wahai Khomid. Khomid, hal anta tolibun jadidun. Apakah kamu mahasiswa baru? Jam-Jam, naam, ana tolibun jadidun. Ya, saya mahasiswa baru. Khomidi, ma huwa athasul alladhi tahibuhu. Di jurusan apa yang kamu sukai? Jam-Jam, al-Arabiyah al-Asasiyah hiya allati uhibuha. Bahasa Arab dasar adalah yang saya sukai. Khomidi, man alladhi yu'allimuha. Siapa yang mengajarnya? Jam-Jam, as-sayyidu Jaini huwa alladhi yu'allimuha. Pak Jaini yang mengajarnya. Kesimpulan, isi teks ini mengajarkan sapaan dan percakapan dasar dalam bahasa Arab, perkenalan diri dan jurusan di universitas, ungkapan suka terhadap mata kuliah, pentingnya salat, dan ajakan menuju masjid. Kata sambung. Kata sambung atau relatif pronoun dalam bahasa Arab berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat atau menjelaskan kata benda
sebelumnya bilangan jenis bentuk kata sambung. Al-mausul kata sambung, mudzakkar, muannas, laki-laki, perempuan, bilangan. Allati, alladhi, mufrad tunggal. Allatani, alladani, musanna dua. Allati, alladzina, jamak berakal. Allati, allati, jamak tidak berakal. Latihan. Kosakata baru. Naharun siang, adarsun pelajaran, al-mujallah majalah, al-arabiyah bahasa Arab, al-lughah bahasa, al-masjid masjid, as-syahid tuan atau bapa, al-idarah kantor, al-fasya keji, al-munkar munkar, ad-duhur waktu duhur, alladhi allati yang, muakhiru maaf, saidun bahagia, mubarakun diberkahi, jadid baru, jahad bagus, sobun sukar sulit, sahal mudah, qalilun sedikit, kasirun banyak, awalan terlebih dahulu, bal tetapi bahkan, ma'a bersama, uhibu saya menangi, nuhibu engkau menyenangi, tatakalam engkau berbicara, nadhabu kita pergi, nusolli kita sholat, tanha mencegah, ya'lamu dia mengajar, yata'allamu belajar, akim dirikanlah, huha bina mari kita, huha nya, inna sesungguhnya. 4. Hubungan bahasa Arab dengan filsafat angka menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, angka dan pengetahuan matematika adalah bentuk dari pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang tidak bergantung pada pengalaman tetapi muncul dari struktur berpikir manusia itu sendiri. Kant menjelaskan bahwa pikiran manusia memiliki kemampuan bahwa untuk memahami konsep seperti ruang, waktu, dan jumlah dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Teori Kant ini dapat diterapkan dalam cara mahasiswa memahami struktur bahasa, terutama dalam tata bahasa, nahwu, dan morfologi Arab. Sebagaimana angka memiliki pola logis yang universal, demikian pula bahasa Arab memiliki sistem pola wazan, timbangan kata, dan aturan perubahan bentuk yang sistematis dan rasional. Dengan demikian, teori angka akan membantu kita memahami bahwa belajar bahasa, khususnya bahasa Arab, bukan hanya hafalan tetapi juga melibatkan pola berpikir logis dan rasional sebagaimana manusia memahami logika. Kesimpulan, pembelajaran bahasa Arab di Universitas Pendidikan Indonesia tidak hanya berfokus pada kemampuan komunikasi, tetapi juga pada pemahaman struktur bahasa, latihan gramatikal, dan nilai-nilai filosofis di baliknya. Materi tentang universitas ini mengajarkan mahasiswa untuk memperkenalkan diri, berinteraksi, sopan, serta memahami konsep dasar seperti kata sambung dan kosakata kampus. Dengan masukan teori angka dari Immanuel Kant, mahasiswa dapat memahami bahwa mempelajari bahasa adalah juga melatih logika dan sistem berpikir rasional, karena bahasa dan angka sama-sama memiliki struktur yang teratur dan bermakna. Daftar pustaka Kant Immanuel, Critiques of Pure Reason, Cambridge University Press 1998, Madkur Ali Ahmad, Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, Kairo Dar al-Fikr 2004, Modul Dasar-Dasar Bahasa Arab, Arabiyah Asasiyah, Universitas Pendidikan Indonesia, Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Intaha syukron. Demikian yang disampaikan dari kelompok 6. Saya selaku anggota dari tim kelompok 6
menyampaikan apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf dan semoga ini sebagai tugas dari bahasa Arab yang dosen pembimbingnya adalah Bapak Denny, semoga bisa diterima untuk tugas bahasa Arab dari kelompok 6. Mungkin sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada tim kelompok 6 yang telah berusaha susah payah untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas ini sebagai tugas dari bahasa Arab yang selaku dosen pembimbing Bapak Denny. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.